is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah berdoa ya. Kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan yang kita buat aturan dalam kelas. Ya, jelas? Ya, nanti guru bagikan. Terus kalian tulis di sini kata-kata kalian yang ingin disepakati. Kata-katanya positif. Artinya apa? Jangan menggunakan tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti diganti kata-katanya membuang sampah pada tempatnya. Jelas? Jangan menggunakan kata-kata negatif. Jelas ya? Jelas? Guru bagikan. Silakan ditulis berapa. Sudah ada lemnya ya, nanti tinggal ditempel. Atasnya itu lem. Tuh lemnya. Lagi. Ambil satunya, kemudian kasih ke lagi. Ambil satunya. Itu di belakang. Ambil. Ya, silakan tulis kata-kata yang ingin kalian sepakati. Sudah? Ya, silakan ditulis. Ya, yang kalian ingin sepakati di dalam kelas ini. Kalian tadi sudah menulis ya? Sekarang kalian tempel di papan ini. Jangan kepet-kepet di sini ya, di bawahnya. Ya, silakan dulu. Ya, boleh tempel. Dua ketinggalan. Katanya cukup siapa?
Indonesia is the most beautiful land in the universe. Lanjut. The land where we were born. Ya, kasihkan The teman-temannya. nation where we grew up. Ya. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just Ya, ya. Indonesia is a wonderland. Ya, tadi kalian sudah menandatangani keyakinan kelas ya. Ya, ini buku keyakinan kelas. Ini yang sudah ini aku ada 5 kesepakatan. Coba dibaca bersama. Apa saja ini kelima kesepakatan atau keyakinan kelas kita harus kita laksanakan bersama sama ya. Oke? Jelas? Semangat. Semuanya semangat. Ya, terima kasih. Dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia
yang senantiasa kami tahu apa yang saja yang kami sepakati dan harus dilaksanakan di kelas, sehingga mewujudkan suasana yang menyenangkan dan sesuai keinginan kami yang telah disepakati. Terima kasih Bu. Ya, semoga bermanfaat kita semakin semangat dan menyenangkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tembelang 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tembelang 1, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, alhamdulillah, dan marilah kita bersama haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari cerah ini dalam acara pengimbasan budaya positif CGP angkatan ke-7. Sebelum masuk ke acara, ada baiknya kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah tentang budaya positif guru penggerak angkatan ke-7. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Marlina SPD. Dan untuk pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Wiharti SPD, dan untuk yang keempat adalah acara yang penutup. Untuk memulai acara yang pertama adalah acara pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah tentang budaya positif guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Jumarsi SPD. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqid wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tembelang 1, puji syukur yang saya hormati pula Ibu TGP, dalam hal ini Ibu Ria Marlina dan Ibu Wiharti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara
pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh mereka-mereka yang mengikuti CGP yang ada di SD Tembelang 2 ini, Tembelang 1 ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Semoga akan mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali kami ucapkan di SD Tembelang 1 ini ada guru CGP yang mana sekaligus puji syukur ada 2 orang, alhamdulillah, yang pada hari ini hari Selasa ya, tanggal 24 Januari itu akan mengadakan semacam penularan ya kepada rekan-rekan guru hasil dari produk CGP angkatan 7 yang mana sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, sehingga pada hari ini hasilnya bisa disampaikan kepada rekan guru, bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru sehingga sekolah dapat maju. Mungkin kiranya mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh mereka yang CGP itu Bapak Ibu bisa menyerap, memperhatikan, serta bisa mengikuti, lebih-lebih bisa menerapkan bagaimana hasil dari kegiatan CGP itu, sehingga sekolah bisa berdampak positif dan maju. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Demikianlah, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat. Allahumma amin. Demikianlah, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tembelang 1. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Jumarsi, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Tembelang 1 yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk acara pengimbasan budaya positif. Perkenalkan dulu, nama fasilitator saya yaitu Bapak Supomo, SPD MSI, kemudian pengajar praktik saya Ibu Marha Solihah, kemudian saya sendiri Ria Marlina SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7. Materi yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak yakni filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif yang semua itu menuju pada satu tujuan, yaitu peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu, pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini para pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai atau menyebar benih sesuai dengan benihnya masing-masing. Mungkin para petani ada yang benih
jagung, padi, itu semuanya perawatan dan penanamannya itu dengan cara yang berbeda-beda. Benih tersebut diibaratkan sebagai peserta didik. Jadi semuanya memiliki kekhasan, minat bakat sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi semuanya berpusat pada murid. Kita mengutamakan kebutuhan murid dulu. Jadi semuanya berpusat pada murid. Kalau dulu mungkin sentranya dari guru, kalau sekarang kita memusatkan semua pembelajaran pada siswa. Kemudian nilai yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini, guru mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungannya maupun dirinya sendiri. Itu memotivasi. Kemudian inovatif, mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu. Misalnya pengalaman yang sudah saya imbaskan, diimplementasikan di sekolah ini, yaitu membawa wadah untuk makan dan minum. Jadi setiap hari anak-anak itu membawa wadah sehingga mengurangi sampah plastik. Mungkin ini nanti berimbas mengikuti kelas yang lain, dan sudah banyak yang membawa wadah plastik sehingga semakin berkurang sampah-sampah yang ada di SD kita tercinta ini. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif yaitu kita mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, dan alhamdulillah di SD negeri kita ini sudah kerjasamanya sudah sangat bagus, sudah harmonis, dan makin kesini makin semangat untuk bekerja sama, tentunya berkolaborasi menuju yang lebih baik. Ini bisa dilihat dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah dalam pengecatan, sudah bagus kelas-kelasnya. Itu menandakan kolaborasi yang sudah sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu reflektif. Reflektif di sini, guru mampu senantiasa merefleksikan diri, baik kelemahan maupun kelebihan mereka. Jadi mau juga menerima kritik dan saran dari rekan sejawat yang lain. Kemudian peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini Bapak Ibu semuanya sudah melakukan, sudah menjadi pemimpin pembelajaran, semuanya sudah bagus, sudah menuntun anak-anak kita menuju arah yang lebih baik. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ini juga sudah dilakukan kita semua, tentunya dengan Bapak Ibu guru, rekan sejawat di SD di sini, kemudian dengan orang tua murid, ini juga sudah berjalan pengecatan dan membuat gambar di kelas, itu sudah itu juga berkat kolaborasi yang baik. Kemudian menjadi coach guru lain. Di sini guru penggerak diharapkan bisa menjadi contoh atau sharing ilmu yang baik untuk ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Ini juga dalam pembelajaran diharapkan memperbanyak diskusi. Jadi anak-anak itu berlatih bermain peran, mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Itu memperbanyak diskusi. Kemudian visi guru penggerak. Sebagai guru, kita tentunya memerlukan sebuah visi yang jelas untuk menggambarkan layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid. Visi haruslah mengarah pada perubahan. Nah, untuk mencapai perubahan tersebut, maka diperlukan manajemen inquiry apresiatif.
dengan tahapan berjak. Tahapan di sini buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, kemarin sudah saya laksanakan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik mencintai lingkungan. Saya sudah mengajak anak-anak untuk menanam bunga, kemudian menggunakan botol untuk memperindah taman, kemudian menggunakan botol untuk membuat pot sehingga ditempel atau digantungkan di teras sekolah. Kemudian budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan stakeholder agar budaya positif yang dibangun menunjukkan hasil dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Konsep-konsep inti pada budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sebelum ke materi, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di sini setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Setuju? Setuju. Iya. Itu relatif. Iya. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Relatif, maksudnya hukum yang bagaimana gitu ya, Bu ya. Ya, coba monggo. Ya, makasih ya atas kesempatan oleh saya. Hukuman apakah dapat mengadakan anak, mendidik anak? Ya, itu saya bilang itu relatif ya. Apa itu hukum badan, apa itu hukum yang boleh dikatakan mendidik gitu ya, Bu ya. Tapi sekarang ini kita sebagai pendidik ini tidak boleh menggunakan yang namanya hukuman badan gitu ya. Jadi hukuman yang bersifat mendidik gitu. Jadi boleh dikatakan hukuman itu kalau saya bilang itu ya ada baiknya atau bersifat positif itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Nanti kita mempelajari semuanya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju? Ya. Semuanya satu suara ya. Kalau yang kedua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya. Berarti ini nanti kita setelah pemaparan mungkin Bapak Ibu bisa jawaban tadi sesuai selaras atau tidak. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapatlah menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu semua merupakan ilusi kontrol. Ya, kita akan melakukan perubahan paradigma ya dengan mempraktekkan kegiatan kepalang tangan. Nanti saya bagikan kertasnya, kemudian rekan yang satunya mencoba merayu, kemudian boleh mengancam, menghardik apakah bisa membuka atau tidak kepalang tangan mereka. Monggo dipraktekkan di Bapak Ibu, minta waktunya. Ya, yang megang baca izin kok. Ya. Di kepala Pak, ditulis dulu apa yang berharga. Ya. Ya, apa saja boleh. Monggo.
Kepala ya, Bu ya. Ya, kalau sudah ditulis, ya apa saja di dalam pikiran boleh. Oh, bebas. Iya, di kepala boleh. Ibu Anis nanti kalau ada yang ditulis. Ditulis. Ya, kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Di pikiran saja. Di pikiran tulis. Di kepala silahkan. Ya, digenggam. Digenggam sekuat tenaga. Ya, kemudian yang nggak megang kertas, monggo dirayu atau diapakan agar mau membuka kepalan tangannya. Oh, mau ditulis dulu ya, monggo. Ya, boleh ditulis, boleh di dalam hati saja, boleh nggak apa-apa. Sudah? Ya. Budis kerayu pacar monggo dengan sekuat tenaga, boleh merayu, boleh marah-marah, biar pacar itu mau membuka kepala tangannya. Berubah apa tidak? Monggo, Bu Anis. Kerayu tinggal. Ya, monggo Pak Anis saja yang menggenggam. Bagaimana reaksi mereka? Apakah tetap? Saya mintanya dirayuan. Biasa umuran saja ya. Bisa kan kepalan tangan terbuka? Dirayu, iya dirayu. Dirayu. Iya, ini hanya bukan. Ada yang rayu sih. Nah, kalau itu dirayu dulu. Ya sudah. Aku diserahkan. Ini isinya apa? Ya sudah. Ya Pak ini bagaimana yang terjadi? Siapa yang masih tetap genggamannya? Ya. Berarti itu sangat tinggi kontrol dirinya, tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu sangat bagus. Tepuk tangan buat Kuat. Namanya kayak kepemilikan. Betul sekali. Itu yang diperlukan. Terima kasih jadi partisipasinya. Nah itu menandakan kontrol diri yang sangat bagus, itu yang sangat diperlukan. Bahwa teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang dan menang. Nah ini stimulus respon, kemudian berubah ke teori kontrol atau pilihan itu sangat bagus. Kita beralih ke disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri secara internal dan pembentukan kepercayaan diri untuk tujuan yang mulia. Makna disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Namun di budaya kita di Indonesia itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sudah berubah menjadi sesuatu yang patuh. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu sendiri tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Nah, itu yang tadi Bapak Ibu praktekkan terkait dengan kontrol diri.
Kalau ada perintah tapi dirinya tidak mau, dia tidak akan jalan. Kontrol diri itu sangat penting. Kemudian nilai kebajikan, nilai mulia yang menjadi tujuan yaitu peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini dalam pembelajaran kita bisa melatih dengan pembiasaan anak pada saat masuk. Pertama, itu anak berbaris, kemudian berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna dan hafalan surat pendek. Nah, pada saat pulang sekolah, anak-anak bisa berdoa dan diajak sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi anak-anak ini saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Bentuk program kebajikannya yaitu beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, di mana di sekolah kita ini semua muridnya banyak ya Bapak Ibu, ada yang sampai 40. Nah, itu memerlukan pendekatan personal yang berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga itu motivasi yang paling bagus untuk menghargai dirinya sendiri. Itu termasuk motivasi internal. Itulah tujuan dari disiplin positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Sebetulnya hukuman dan penghargaan itu relatif sama ya Bapak Ibu, di mana penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Kenapa dikatakan demikian? Karena kualitas seseorang itu hanya karena modus ingin mendapatkan suatu penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, mungkin kualitasnya biasa saja. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu karena ada imbalan atau penghargaannya, makanya mereka semangat. Jadi kualitas kontrol dirinya kurang. Hukuman itu merupakan identitas gagal yang negatif. Kemudian konsekuensi itu netral dan restitusi itu paling bagus, karena di sini dalam restitusi merupakan pilihan. Anak-anak mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dikala kita menjumpai anak-anak yang bermasalah, itu kita gunakan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan yang di depan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Iya, betul sekali, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman.
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuknya konsekuensi. Karena apa, PJOK itu pertama pemanasan ya Bapak Ibu? Iya, jadi karena terlambat lari sendirian. Iya, terima kasih itu hukuman dan konsekuensi. Berarti Bapak Ibu di sini sudah mengerti perbedaannya. Ya, ini untuk materi saya yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai kebajikan universal. Langkah-langkahnya, yang pertama, curhat pendapat semua warga sekolah, warga kelas terutama. Jadi Bapak Ibu disampaikan di dalam kelasnya maksud dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat antara guru dan muridnya. Jadi setiap kelas berbeda-beda. Kalau dulu kan cuma peraturan sekolah ya satu ya Bapak Ibu, tata tertibnya. Nah kalau sekarang itu keyakinan kelas, masing-masing kelas membuatnya dengan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, mencatat masukan semua murid. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membagikannya ke anak-anak. Satu lembar kertas, kemudian dituliskan kesepakatan apa yang ingin disepakati di kelas tersebut. Dibagikan, setelah anak-anak mencatat keinginan yang disepakati, kemudian ditempel di kertas manila. Bapak Ibu siapkan kertas manila, kemudian kesepakatan tadi ditempelkan saja, misalkan ini kertas manila ya. Nanti ditempelkan semua siswa. Kemudian setelah ditempelkan, Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan, karena suara satu dengan yang lain kadang ada yang sama. Jadi disimpulkan nanti ada berapa. Nah itulah poin yang disepakati bersama. Ya demikian pemaparan dari saya. Kemudian satu lagi, coba Bapak Ibu perhatikan yang di depan. Itu termasuk kesepakatan kelasnya yang mana? Yang hijau kah? Yang termasuk kesepakatan murid dan guru ya? Yang hijau atau yang putih? Hijau aja. Hijau aja. Iya. Hijau aja. Kenapa? Warnanya cerah. Ya, cerah hijau itu. Tulisannya bagaimana? Kami. Yang kayaknya kesepakatan antara guru dan murid yang putih atau yang hijau? Hijau aja Bu. Ya, coba kita lihat yang hijau. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, serta tertib. Ini kayaknya masuk ke kesepakatan kelas atau semuanya ke tata tertib? Ya, secara umum ya ini ya. Iya, berarti ini semuanya masuk. Berarti ini termasuknya tata tertib. Nah, kalau yang putih itu merupakan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu sesuai dengan situasi kelas masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan melanjutkan apa yang Bu Ria telah sampaikan. Tadi Bu Ria sudah menyampaikan beberapa materi, sehingga saya di sini hanya melanjutkan saja. Hanya 3 materi yang akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya, ini karena sudah siang, ya,
minta partisipasinya biar kita sama-sama semangat, tidak ngantuk ya. Coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Tadi Bu Ria telah menyampaikan beberapa materi, antaranya perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, serta keyakinan kelas. Untuk saya sendiri ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketiga adalah restitusi segitiga restitusi. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa baik itu tujuan tindakan yang baik maupun tindakan salah mungkin menurut kita ya, tapi bagi mereka yang melakukannya itu memiliki tujuan tertentu ya, yang kita tidak tahu apa itu tujuannya, hanya mereka yang mengerjakanlah yang tahu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, serta yang terakhir adalah penguasaan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, kebutuhan sandang pangan, dan kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan rumah. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tanpa itu semua kita mungkin bisa, yang pertama kalau kita tidak makan kita bisa mati, kita kalau tidak ada rumah juga kita kedinginan, ya lama-lama akan sakit ya. Kemudian juga kebutuhan akan kesehatan, kalau tidak ada akses kesehatan ya, bagaimana kita akan berobat. Jadi ketiga itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima dalam hidup dimanapun, di rumah, di masyarakat, di sekolah. Kita butuh yang namanya cinta dan kasih sayang dari teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, rekan guru kita, dan untuk anak murid didik kita juga, mereka juga membutuhkan kasih sayang dari kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan, pengakuan, dan kemampuan. Setiap orang dimanapun mereka berada pasti ingin yang namanya diakui, diperlakukan yang sama, tidak dibeda-bedakan ataupun disemena-menakan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Dimanapun kita berada pula kita pasti membutuhkan yang rasa bahagia, rasa senang. Ya, Bapak Ibu, demikian juga terhadap anak didik kita, mereka juga ingin dimanapun itu merasa bahagia, di sekolah, di kelas. Nah, ini tugas kita sebagai guru, bagaimana menciptakan pembelajaran yang membuat mereka bahagia dan tidak tertekan, sehingga mereka tidak merasa jenuh, tidak bosan, dan merasa betah di dalam sekolah. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mungkin pernah melihat anak-anak kita mungkin berbuat salah ataupun mungkin tidak menuruti peraturan, tidak mematuhi peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, anak-anak juga sama dengan kita manusia biasa, mereka berbuat salah, kita juga pernah berbuat salah. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer.
Nanti setelah kita mempelajari posisi kontrol ini, silakan masing-masing kita untuk merefleksikan diri di mana posisi kita saat ini. Di posisi mana saat ini kita dalam mengontrol anak? Apakah posisi menghukum atau membuat orang merasa bersalah, membuat siswa kita merasa bersalah? Apakah kita bertindak sebagai teman terhadap siswa kita? Ataukah menjadi monitor atau pemantau saja yang hanya melihat anak saya berbuat salah, kita hanya diam, hanya mengatakan aja tanpa menegur, tanpa apa? Ataukah sebagai manajer? Ya. Nah, sebagai penghukum, seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, kamu lari lapangan 3 kali. Nah, itu adalah hukuman fisik. Berarti di sini kita itu berperan sebagai penghukum. Ya. Anak yang tidak mengerjakan PR, kamu di luar sana mengerjakan PR di luar jam masuk kelas, itu sebagai penghukum. Ya, meskipun bukan fisik. Kemudian yang kedua posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada posisi yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Ini lebih lembut lagi, lebih halus lagi daripada yang kedua. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang keempat adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Kita cuma melihat aja. Anak datang terlambat, ya kan. Paling kita cuma mencatat ini terlambat. Anaknya nilainya jelek, oh ini nilainya jelek. Nah, itu cuma kita mengawasi aja. Itu adalah sebagai posisi monitor. Dan yang keempat adalah menempatkan diri kita sebagai guru dengan menempatkan menjadi posisi manajer. Untuk pemaparan materi dari saya dan Bu Lina. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lulu. Silakan Bu Lulu. Cara yang selanjutnya yaitu umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Jumarsi SPD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih pada CGP yang telah memaparkan materinya kepada rekan-rekan, semoga saja bermanfaat. Untuk umpan balik bagi kami sebagai kepala sekolah, sebagai pemantau dan penilai, mungkin ya, itu hasilnya memang sangat positif, baik sekali. Di antaranya kami tertarik pada segitiga restriksi, yang mana itu kami sangat itu ya mendapatkan sedikit ilmu yang baik sekali, di antaranya untuk budi pekerti masing-masing siswa, penanaman budi pekerti masing-masing siswa dan kebiasaan yang telah diajarkan oleh panjenengan sebagai CGP yang kemudian ditularkan kepada rekan-rekan, yaitu diantaranya yaitu emosi yang terkendali. Itu kenapa sangat bermanfaat sekali dimanapun berada kita hidup pada yang manusia makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, yang mana hal tersebut perilaku emosi yang terkendali itu nantinya kalau diterapkan itu akan berdampak positif, yang mana anak-anak masing-masing akan menghargai orang lain serta mendisiplinkan diri sendiri sehingga tidak timbul yang berpengaruh sekali pada rekan-rekannya, sehingga rekan-rekan akan mendapatkan yang manfaat, yang mana emosi yang terkendali itu sehingga menciptakan kedamaian yang bermanfaat, sehingga kita di dalam tatanan kependidikan yang setiap hari kita laksanakan itu akan semakin aman, semakin baik,
semakin tertib karena masing-masing tahu diri, introspeksi diri, sehingga akan menimbulkan suatu hasil yang positif. Mudah-mudahan CGP yang kali ini di angkatan 7 yang berada di SD Tembelang 2, Tembelang 1, ya Allah, Tembelang 1 sangat bermanfaat pada semua warga di SD Tembelang 1. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kerja terus, salam sehat untuk semuanya, dan kedamaian untuk semuanya, dan maju terus untuk SD Tembelang 1. Selamat dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah atas umpan baliknya, dan sekarang untuk selanjutnya yaitu umpan balik dari rekan guru yang mana akan disampaikan oleh Bapak Caritin SPD. Untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita langsung saja karena sudah cukup siang ya Pak ya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita sama-sama mendengarkan, menyimak, dan terus menelaah bahwa pemaparan pembiasan budaya positif ya yang telah dilaksanakan atau yang telah disampaikan oleh rekan saya Bu Ria Malina dan Bu Wiharti, kita apresiasi bersama karena budaya kebiasaan positif itu bagi saya dan anak-anak kita semua di SD Tembelang 1 itu sangat positif, sehingga kita bersama-sama juga dengan teman-teman yang lain, marilah kita mengikuti jejak yang telah dicontohkan oleh Ibu Ria Maina dan Ibu Wiharti. Sebagai contoh, setiap pagi anak-anak itu mencari sampah ya, mencari sampah itu menjaga kebersihan, di mana anak-anak mendapatkan sebuah imbalan atau kepuasan, yaitu bukan berupa materi tapi nilai ya, misalnya mendapatkan bintang ya, itu juga sangat positif bagi anak-anak, juga sangat menyenangkan. Kemudian waktu mau makan ya, jadi anak-anak mau beli jajanan itu sudah membawa tempat sendiri ya, membawa tempat sendiri, jadi tidak menyampai atau mengurangi sampah yang ada di SD Tembelang 1 ini, sehingga sampah berkurang itu ya. Anak teman-temanku sekalian, kita semua bersepakat bahwa pembiasaan sikap positif itu kita jaga, kita lestarikan bersama demi kebersihan dan kemajuan SD kita semua, SD kita di SD Tembelang 1 ini. Kiranya itu aja dari saya, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk umpan baliknya dari rekan-rekan SD Negeri Tembelang 1. Dan untuk acara yang berikutnya yaitu penutup. Acara akan ditutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata ataupun ucap yang kurang berkenan dari saya. Dan dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum